Selamat pagi anak-anak senior SDA Bogor. Mengucap syukur kalau di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun secara virtual untuk bisa sama-sama chapel beribadah bersama di pagi hari ini. Tapi sebelum kita akan memulai chapel kita akan persiapkan hati dan pikiran kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Karena kita mengakui bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, baik itu kesulitan, baik itu tantangan, masalah yang selalu ada dalam kehidupan kita, tapi di balik itu semua kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Ya, Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk boleh menghadapi setiap kesulitan dan juga masalah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau mengakui bahwa dalam kehidupan kita Tuhan itu sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik.
Selamat pagi seluruh siswa SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan chapel kita dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk judul chapel kita itu kita akan melihat perikop dari nyanyian Musa. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul dari tempat kami masing-masing menggunakan Teams ini Tuhan. Mohon sertai jaringan dan device yang kami gunakan dari awal hingga akhir nanti. Dan juga Tuhan, biarlah kami dapat mendengar dengan baik, memahami sedikit dari firman-Mu yang akan dibagikan oleh Pak Michael. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan melanjutkan dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 43. Nah, ingat nggak kalian? Chapel minggu lalu berbicara tentang apa? Ya. Nah, kalau kita lihat kembali chapel di minggu lalu itu berbicara mengenai pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Nah, jadi Tuhan ini sebetulnya udah tahu bahwa suatu saat bangsa Israel ini akan melawan Tuhan. Ya. Jadi udah jelas nih, Tuhan udah tahu. Nah, kemudian diajarkanlah nyanyian ya yang akan menggambarkan bangsa Israel nantinya. Nah, kita akan lihat isi dari nyanyian itu yang cukup panjang ini ya, yang ada 43 ayat. Nah, di kesempatan kali ini Bapak tidak akan membacakan dari ayat pertama sampai 43. Nah, setelah ini mungkin nanti di waktu istirahat atau setelah kalian closing, kalian bisa membaca kembali 43 ayat ini ya. Tapi Bapak hanya akan membacakan beberapa ayat ya yang menjadi inti dari pembacaan kita di hari ini. Nah, kalau kita buka di ayat yang pertama ya, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ya. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang bahwa akan ada angkatan ya, satu generasi yang mendua kepada Tuhan. Nah, mendua di sini apa maksudnya? Ya berarti dia menyembah Allah-Allah lain. Bukan Allah atau Tuhan yang menggunakan huruf kapital ya, tapi memang Allah lain, Allah kecil lainnya. Nah, kemudian kalau kita baca terus, Tuhan nih sebetulnya mau mengingatkan gitu ya, bagaimana ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, kan ada 10 tulah ya, 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir hingga akhirnya bangsa Israel diizinkan keluar, lalu dipimpin hingga sampai ke tanah perjanjian. Walaupun pada saat itu ya, kalau misalnya kita ingat lagi, pernah juga nih bangsa Israel jatuh dalam pencobaan. Ya, namanya juga bangsa tegar tengkuk kan. Tapi Tuhan selalu menolong mereka karena janjinya kepada Abraham. Mungkin kalau yang masih ingat ada covenant Tuhan kepada Abraham. Nah, itulah yang menjadikan Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Nah, jadi di awal-awal ini Tuhan mengingatkan kembali bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Nah, kemudian di ayat yang 10 dan 12 Bapak akan bacakan. Bisa juga kita buka ya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara.
Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ya, jadi Israel ini, bangsa Israel ini benar-benar dirawat dan dijaga oleh Tuhan. Tidak ada yang Allah lain, ya baik itu Baal dan juga dewa-dewa lain, itu yang menjaga dan merawat dia. Dan menjaga dan merawat bangsa Israel. Nah, tetapi, ya itulah namanya manusia ya, kadang lupa gitu. Kan kalau tanah Kanaan ini dia benar-benar subur. Beda ya dengan sewaktu perjalanan dari Mesir ke Kanaan, melewati gurun yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, yang bahkan roti manapun Tuhan turunkan gitu ya kepada mereka. Nah, tapi ketika bangsa Israel ini sedang jaya-jayanya, mereka malah lupa akan Tuhan. Bangsa Israel nantinya kan akan menikah dengan bangsa asli Kanaan, dan akhirnya menyembah juga dewa-dewa orang Kanaan. Nah, kemudian di ayat 17 dan 20, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Kemudian di ayat 20, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Ya, nah ini Bapak berikan gambar sebetulnya sewaktu di Gunung Sinai ya. Jadi bangsa Israel ini ya, seperti yang tadi Bapak baca, ada satu generasi yang benar-benar melupakan Tuhan gitu. Jadi mereka kayak ganti-gantian. Ada generasi yang taat, terus nanti generasi berikutnya tidak taat, generasi berikutnya taat, generasi berikutnya tidak taat, gitu terus. Gitu ya, sampai nanti puncaknya di pembuangan di Babel. Nah, perilaku Israel terhadap angkatan ini, terhadap generasi ini, itu membuat Tuhan cemburu dan marah. Ya, jadi kita tahu ya bahwa kita manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, nah kita pernah ya mungkin merasakan cemburu gitu kan dan lain-lain. Nah, begitupun Tuhan juga nggak mau diduain. Ya kamu kalau udah nyembah aku ya udah sembah aku, jangan sembah yang lain. Kalau kamu mau sembah yang lain ya udah sembah mereka aja. Kita lihat mana yang lebih berkuasa. Yang kamu sembah Allah lain itu atau aku. Itu ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Makanya jelas di hukum Taurat pun tertulis ya. Jangan menyembah Allah lain gitu. Tuhan nggak mau ya. Cukup aku, kalau udah aku. Jangan ada yang lain. Nah. Di ayat 23 dan 24, Bapak akan bacakan. Ini mengenai hukuman ya. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Nah ini kalau di bahasa Indonesia kita kayak makna kiasan gitu ya, nggak semata-mata seperti ini. Tapi kalau kita tarik lagi gitu ya, yang tadi sempat Bapak singgung mengenai pembuangan di Babel. Nah, setelah raja terakhir Israel ya, Salomo gitu ya, kan anak-anak Salomo banyak, terus akhirnya terpecah dua ya, Israel dan Yehuda. Kemudian mereka semakin jauh ya, kedua bangsa ini ya, yang adalah ya sama-sama Israel kan awalnya ya, semakin jauh dari Tuhan. Nah akhirnya Tuhan meluputkan diri gitu ya. Udah Tuhan nggak mau tahu, terserah kamu
mau perang, mau apa. Dan bahkan Tuhan izinkan untuk orang-orang Babel, ya, untuk bangsa Israel ini kalah perang. Ya. Nah, kalau di sana yang namanya kalah perang, ya sama ya kalau kita lihat seperti orang Israel dulu mengambil tanah Kanaan, itu dijarah semuanya, dibakar. Bahkan bait Allah yang sebegitu megahnya dibangun oleh Raja Salomo pun ya harus berantakan gitu. Dan mereka pun nggak boleh lagi tinggal di negaranya. Mereka dibuang ke Babel. Ya, bayangin udah menderita kehilangan harta benda, kehilangan rekan, teman, saudara, bahkan mungkin orang tua atau bahkan anak-anak, terus harus pergi dari tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu ya. Nah, itulah hukuman yang Tuhan berikan. Dan nggak sebentar, Tuhan ya udah membiarkan dulu mereka ada di pembuangan. Yang pada akhirnya Tuhan setelah habis angkatan itu ya, kira Tuhan kembali ya ke tanah perjanjian. Gitu. Tapi hukuman itu akhirnya pun akan mereka peroleh. Nah, di ayat ke-37 dan 38, Bapak akan bacakan untuk kita. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Nah, jadi Tuhan menantang nih. Mana Allah yang engkau sembah gitu? Yang telah kau beri korban bakaran. Jadi mereka juga memberikan hampir sama seperti Tuhan gitu ya pada saat itu. Dari lembu yang terbaik, itu kan mereka minum anggur juga gitu diberikan. Tapi Tuhan pantang, mana? Apakah bisa menolong dewa-dewa yang kau sembah itu? Dan nyatanya memang tidak bisa berbuat apa-apa kan? Akhirnya pun bangsa Israel kalah dan akhirnya dibuang ke pembuangan. Nah, Tuhan di sini bukan mau sombong, ya enggak, Tuhan enggak, bukan seperti itu gitu. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang kamu sembah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Nah, baru di ayat yang ke-43 atau ayat yang terakhir, bersorak-sorailah hai bangsa Israel, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Ya, tapi tetap karena Tuhan telah berjanji gitu ya, telah mengikatkan perjanjian dalam covenant yang tidak bisa diputuskan, yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia, maka ada masanya Tuhan selesai memberikan ganjaran dan akan ada yang namanya pendamaian. Nah, terkadang juga Bapak menjadi ini ya, melihat nubuat seperti ini. Apakah sebetulnya bangsa Israel ini memang benar-benar tegar tengkuk gitu? Bahkan Tuhan pun sebetulnya udah tahu kan. Ini loh, kamu nanti akan seperti ini, keturunanmu akan seperti ini. Bayangin kalau misalnya kalian udah dikasih tahu nih, tahun depan misalnya COVID ini akan selesai gitu ya. Tahun depan COVID selesai. Nah, pasti kita akan ada persiapan kan untuk seperti itu gitu. Nah, bangsa Israel pun ini seperti ini gitu. Udah dikasih tahu. Nanti keturunan kamu berikutnya entah yang keberapa akan seperti ini gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Nggak ada gitu. Ya tetap aja menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Nah, mari ya kita yang masih diberikan kesempatan sampai saat ini bisa gitu ya. Ya Bapak juga nggak luput dari dosa. Ya nggak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Tapi ya, mari kita tetap berusaha gitu ya menjalani seperti apa yang Tuhan inginkan gitu kepada kita. Ya, jangan sampai yang namanya hukuman itu turun kepada kita, baru kita ingat Tuhan. Ketika kita sedang senang,
Ketika kita sedang bahagia, kita lupakan Tuhan. Ketika kita susah, kita datang kepada Tuhan. Nah, mari kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap perjalanan hidup kita, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Bapak akan tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah sedikit mendengar dari firman-Mu. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu. Engkau tahu Tuhan apa yang akan kami lakukan di masa-masa yang akan datang. Engkau telah merencanakan segalanya. Tuhan, mohon dengan pimpinan Roh Kudus, berkati kami Tuhan dalam kami setiap bertindak dan berbuat, agar bukan hanya ketika kami sedang senang saja, sedang sedih saja, tapi kami selalu mengingat Engkau baik saat senang dan sedih Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Sertai kami Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.